Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Prasetyo dengan NIM 4112110092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengaplikasikan manajemen risiko dalam proyek konstruksi dengan mata kuliah manajemen risiko dengan dosen saya itu Bapak Wijojo Kurniadi ST MMMT. Oke, teman-teman, di sini dengan mengaplikasikan itu di sini saya akan mengambil 3 jurnal ya teman-teman. Di sini yang dimana jurnal tersebut yang pertama itu saya akan meringkas jurnal tersebut, yang kedua memberikan saran, yang ketiga itu memberikan kritik, yang kelima itu yang keempat itu saya akan memberikan komentar ya teman-teman. Oke, yang pertama itu di sini ada jurnal pertama manajemen risiko proyek pembangunan gedung perkuliahan dengan metode severity index. Di sini penelitian ini dilakukan untuk menganalisis risiko yang terjadi dalam proyek pembangunan gedung C dan D di Institut Teknologi Kalimantan. Proyek setempat tertunda karena kendala finansial dan kemudian dilanjutkan dengan nilai kontrak sekitar 39,8 miliar. Penelitian ini yang pertama itu mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, yang kedua menilai tingkat dampak risiko, dan yang ketiga itu menentukan respon terhadap risiko dominan. Metodologinya yang digunakan itu metode Severity Index atau SI, digunakan untuk mengukur kemungkinan dan dampak risiko. Yang kedua itu ada pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada stakeholder proyek. Yang ketiga itu ada uji kualitas dan reliabilitas dilakukan dengan metode Goodman dan Cronbach Alpha. Oke, untuk selanjutnya di sini itu ada hasil. Di sini ada 7 kategori hasil resiko yang teman-teman. Di sini ditemukan 6 resiko dominan yang tergolong resiko tinggi. Yang pertama itu keterlambatan pembayaran, yang kedua keterlambatan material, yang ketiga itu ada keterlambatan pengiriman material, yang keempat itu ada kesalahan desain, cuaca tak menentu, yang terakhir itu kenaikan harga material. Strategi penanganan risiko meliputi penghindaran risiko atau risk evidence seperti peningkatan pengawasan, estimasi material yang kuat, serta pemilihan vendor yang profesional. Oke, untuk selanjutnya di sini saya memberi komentar, itu ada 4 komentar yang saya bahas di sini. Yang pertama, topik yang relevan yaitu yang dimana penelitian ini sangat sesuai dengan kebutuhan dunia konstruksi di Indonesia yang sering menghadapi tantangan dalam manajemen risiko proyek. Yang kedua itu ada metode kuantitatif yang kuat, di mana penggunaan severity index dan Goodman scale memberikan pendekatan struktur dalam penilaian risiko. Yang ketiga itu ada kelayakan implementasi, yang dimana respon risiko yang diberikan bersifat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh manajemen proyek di lapangan. Yang keempat itu ada pengolahan data yang diteliti, yang dimana proses uji validasi dan reliabilitas dilakukan secara menyeluruh, menunjukkan keseriusan dalam menjaga kualitas data. Dan saran yang di sini itu yang pertama itu artikel memakai metode gabungan, yang kedua itu ada resiko yang ditampilkan cukup lengkap ya teman-teman. Yang tadi itu mencakup kayak resiko dari teknis, keuangan, atau pemerintah, keselamatan kerja, dan masalah pemasok atau vendor. Yang ketiga itu ada analitis kualitatif menggunakan matriks risiko yang bagus karena bisa menunjukkan risiko mana yang harus diprioritaskan. Yang terakhir itu ada analitis kualitatif seperti menghitung kerugian dan skenario waktu atau biaya juga sudah lengkap. Di sini untuk yang kedua ya teman-teman.
Nah, mungkin teman-teman, sarannya dari saya itu dalam melakukan perencanaan sebuah proyek konstruksi, seharusnya pihak kontraktor melakukan perencanaan manajemen risiko untuk menentukan tahapan dalam menangani risiko dan untuk meminimalkan kerugian akibat terjadinya risiko proyek. Yang kedua, melakukan pengendalian terencana dan tepat terhadap risiko yang terjadi. Yang ketiga itu dari hasil penelitian ini dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan menganalisis dampak risiko yang terjadi seperti biaya waktu dan mutu pekerjaan. Oke, untuk jurnal yang kedua di sini yaitu perencanaan manajemen risiko pada proyek pembangunan laboratorium terintegrasi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Yang pertama itu ada ringkasannya, singkatannya teman-teman ya. Di sini saya pilih yang kedua, strategi pengendalian risiko menggunakan BOT analisis untuk menentukan penyebab dan dampak serta pengendalian risiko secara preventif berdasarkan penyebab risiko maupun recovery berdasarkan akibat risiko yang tergolong signifikan dan high, yaitu estimasi biaya tidak akurat, keterlambatan persetujuan desain, detail gambar yang tidak jelas, perubahan desain, kenaikan harga material, kondisi cuaca yang tidak stabil, dan change order. Itu sangat berpengaruh teman-teman dalam artikel ini. Oke, di sini metodologi yang digunakan itu mencakup yang pertama, identifikasi risiko berdasarkan studi literatur, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga itu ada klasifikasi risiko dengan project risk rating atau PRR, yang keempat alokasi risiko, yang keempat pengembangan strategi penanganan risiko dengan body diagram. Untuk komentar dari jurnal yang kedua itu, yang pertama komprehensif dan sistematis, yang kedua itu penerapan metode yang tepat, yang dimana penggunaan RII, risk rating, dan Bowti diagram memperkuat validitas analisis resiko dan strategi mitigasinya. Yang ketiga itu ada konteks lokal yang relevan, dan yang keempat itu visualisasi data yang baik. Oke, untuk kritik dari jurnal yang kedua ini itu dalam praktiknya implementasi sering tidak konsisten teman-teman, terutama di lapangan. Misalnya identifikasi risiko dilakukan tapi tidak selalu ditindaklanjuti dengan perencanaan respon yang kuat. Yang kedua, terkadang analisis risiko kuantitatif tidak dilakukan karena keterbatasan data atau kurangnya pemahaman teknis. Yang selanjutnya di sini ada saran, yang dimana saran itu terapkan proses monitoring risiko secara berkala. Yang kedua, pastikan setiap risiko yang sudah diidentifikasi memiliki penanggung jawab dan rencana aksi yang jelas. Oke, untuk selanjutnya di sini jurnal yang ketiga, yang dimana dengan judul manajemen risiko pada proyek pembangunan jaringan transmisi 500 kV paket 3 Sumatera. Ringkasannya di sini dari penelitian ini, manajemen risiko pada proyek pembangunan jaringan transmisi 500 kV paket 3 Sumatera ini adalah teridentifikasi 4 variabel risiko memiliki level tinggi, 46 dengan level sedang, dan 4 level rendah. Oke, untuk selanjutnya hasil utamanya itu ada 4 risiko tertinggi nih teman-teman. Yang pertama, lambatnya proses akuisisi dan kompensasi lahan. Yang kedua itu ada pendanaan proyek terhambat dari owner. Yang ketiga itu pencurian atau kehilangan material, tower, dan stringing. Yang keempat itu tidak tersedianya akses material dan alat ke lokasi. Untuk selanjutnya di sini komentar dari jurnal yang ketiga, kelengkapan dan sistematika penulisan yang baik dengan metodologi yang tepat yang didukung teori dari standar manajemen risiko internasional. Kedua itu ada pemetaan risiko dilakukan sangat detail dan berbasis data lapangan relevan. Yang tiga itu memberikan gambaran realistis mengenai tantangan dan dalam proyek transmisi wilayah geografis sulit. Untuk kritik di sini teman-teman, analisis yang tinggi belum menyentuh strategi jangka panjang solusi yang ditawarkan. Ya, untuk selanjutnya
Sarannya, tambahkan simulasi skenario dan biayanya, kembangkan strategi jangka panjang, lakukan studi banding,